Melihat kepala ibunya dipenggal, putri berusia 8 tahun itu tidak panik sama sekali. Bahkan ketika ayahnya ditembak mati, ia tetap tidak bergerak. Pada akhirnya seluruh keluarga gadis itu dibunuh oleh para bandit dan gadis itu hanya menundukkan kepalanya. Pimpinan bandit melihat bahwa ia berbeda dan membawa gadis itu kembali ke camp. Tanpa ia sadari, meskipun gadis itu tampak malu-malu dan pengecut di luar, ia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan mampu bertahan hidup. Namun bandit itu tidak berniat menembak gadis itu, melainkan tertarik dengan kecantikannya. Maka ia buru-buru mengambil karpet. Namun saat ia membentangkannya, ia mendapati bagian-bagian pistol di atas meja telah hilang. Ternyata gadis itu telah hafal setiap langkah perakitan pistol oleh gangster itu. Untuk membalaskan kematian tragis keluarganya, gadis itu menembak gangster tersebut. Para gangster di kamar tidur mendengar suara itu, jadi mereka bergegas keluar untuk memeriksa. Karena gadis itu telah mengganti magazinnya dengan yang baru dan setiap peluru yang ditembakkannya dipenuhi dengan kebencian gadis itu. Untuk mencegah ketiga gangster masih hidup, gadis itu melepaskan beberapa tembakan lagi ke arah mereka satu persatu. Tapi gadis itu tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya akan segera mengubah hidupnya, karena seorang pembunuh profesional sedang menuju ke arahnya. Namun saat si pembunuh naik ke atas, ia mendapati keempat sasarannya telah dibunuh dengan senjata api milik orang lain. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengambil uang yang ada di atas meja dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi tanpa diduga, ia melihat tangan gadis itu gemetar. Pria itu tampaknya telah menebak apa yang baru saja terjadi. Melihat bahwa gadis itu adalah orang yang berbakat, ia memutuskan untuk menerimanya sebagai muridnya. Maka ia sengaja mengangkat tangannya tanda menyerah dan memberi isyarat agar gadis itu mengikutinya keluar. Karena ia tunawisma, gadis itu tidak punya pilihan selain mengikuti pria tua yang baik hati itu. Tapi ketika pria dan gadis itu hendak meninggalkan kota tersebut, para prajurit menghalangi mereka. Walaupun pria itu diam-diam memasukkan uang ke dalam kartu identitas gadis itu, para prajurit tetap menolak membiarkan gadis itu meninggalkan negaranya. Yang sontak membuat pria itu murka. Hanya dalam 3 detik, 4 prajurit bersenjata itu dijatuhkan ke tanah olehnya. Setelah 30 tahun menjalani pelatihan iblis, gadis itu menjadi pembunuh bayaran terkemuka. Namun untuk menguji hasil pelatihannya, mereka menculik putra seseorang bandar narkoba setempat. Segera setelah itu, gadis itu datang ke sarang bandar narkoba itu sendirian. Namun saat bandar itu menawarkan tebusan sebesar 3 juta dolar, gadis itu mengaku tidak menginginkan uang sepeser pun, melainkan ingin menghabisi para bandar tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan gembong narkoba super itu, gadis itu berjalan dengan angkuh keluar gerbang villa. Saat pengawalnya mengetahui bahwa bosnya telah terbunuh, gadis itu tidak panik sama sekali karena ayah angkatnya diam-diam menembaki para pengawal. Dengan kerjasama diam-diam keduanya, hadiah 7 juta dolar berhasil dikumpulkan.